Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga boleh dibantu di subscribe biar biar nggak ketinggalan ininya uploadnya Ustad. Baik, langsung saja. Jadi Syauqi dan Torik kita sudah hampir di akhir pembelajaran semester 1. Tetapi untuk materi memang kita di masa pandemi ini tidak terlalu banyak ya. Di semester ini pun kita hanya sampai membahas tentang ajjaul jumlah atau unsur-unsur kalimat. Nah, perlu diketahui bahwa unsur-unsur kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga, Torik. Unsur-unsur kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada yang pertama kalimat isim atau kata benda, yang kedua ada kalimat fi'il, dan yang ketiga ada huruf. Nah, pembahasan kita sampai hari ini baru membahas tentang unsur yang kedua, yaitu fi'il. Nah, adapun pembahasan fi'il ini juga baru nyampe ke sekarang apa, Syauqi, fi'il amr sekarang atau sudah? Halo Syauqi. Benar. Minggu kemarin kita sampai mana ya? Kemarin fi'il mudhari. Oke, berarti sekarang fi'il amr ya. Nah, jadi gitu ya, Torik. Jadi fi'il itu ada tiga. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu ada tiga. Ada yang pertama fi'il madi, sudah kita pelajari dan sudah ada di video kalau tidak salah. Yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amar. Mudahnya fi'il madi itu adalah, ini sambil murojaah juga. Fi'il madi itu menunjukkan kata kerja lampau. Misalkan contoh, pergi, sudah pergi itu bahasa Arabnya adalah dhahaba. Kalau fi'il mudhari'nya dari dhahaba itu bisa dirubah menjadi yadhabu. Kemudian fi'il amarnya bisa dirubah menjadi idhab, artinya pergilah. Perhatikan kata dhahaba. Dhahaba ini merupakan akar kata, tapi dia fi'il bentuknya. Karena nanti ada juga akar katanya. Ada juga namanya itu masdar. Masdar itu semacam apa ya? Kata bendanya. Dihab, dihaban itu kata kata bendanya. Kata kerjanya dari dahaba. Dia fi'il madi, dan kebanyakan fi'il madi itu atau ciri yang paling mencoloknya dari fi'il madi itu adalah dia itu maftuhul akhiri, dipatahkan akhirnya. Dahaba, khoroja. Biasanya huruf-hurufnya pun tiga. Biasanya ini ya, ingat ya. Jadi bukan berarti huruf yang tiga itu fi'il madi, tetapi biasanya fi'il madi tiga. Dan kalau tidak salah memang fi'il madi ini kebanyakan tiga lah, seperti itu. Misalkan fa'ala, khoroja, nah itu fi'il madi semua. Dia maftuhul akhir, dipatahkan akhirnya. Walaupun nanti ada ciri-ciri lain, misalkan diakhiri dengan tak marbutoh, diakhiri dengan tak maftuhah untuk muannas, dahabat jadi. Kemudian minggu kemarin kita membahas fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan kata yang sedang dilakukan atau akan. Dahaba telah pergi, kemudian ditambah huruf mudhari'ah jadi yadhabu. Nah, dia jadi artinya sedang pergi atau akan pergi. Itu ya. Dan biasanya waktunya memang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yadhabu itu akan pergi atau sedang pergi, boleh itu menerjemahkan seperti itu. Atau di sini, jadi fi'il mudhari itu adalah setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu hadir, waktu sekarang, atau mustaqbal, atau waktu yang akan datang. Dan fi'il mudhari ini wajib didahului oleh 4 huruf. Oleh salah satu dari 4 huruf. Yang pertama huruf hamzah. Kalau dari dahaba berarti jadi adhabu, boleh itu. Atau nun jadi nadhabu, atau ya jadi yadhabu, dan ta jadi tadhabu. Jadi
Kalau ada huruf atau kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan keempat huruf ini, salah satu dari empat huruf ini, kemungkinan besar dia fi'il mudhari. Walaupun tidak setiap fi'il dalam bahasa Arab yang diawali dengan empat huruf ini disebut fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari itu biasanya diawali dengan huruf yang empat ini. Alif, nun, ya, dan ta. Misalkan kayak ini nih. An yakuna. Yakuna ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena diawali dengan ya. Yakuna. Asalnya kana yakunu. Jadi yakuna. Nah, itu ya. Ini sudah. Torik sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Torik? Pernah, Tat. Alhamdulillah. Berarti udah tahu ya, tahu fi'il madhi, fi'il mudhari ya, insyaallah ya. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Lebih mudah insyaallah. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu fi'il amr. Fi'il amr ini menunjukkan perintah ya. Fi'il amr ini menunjukkan perintah. Oke, kita ini aja. Langsung saja Ustaz terjemahkan, perhatikan. Atau Torik minta tolong dibaca nomor 1. Kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan, Tat. Oke, sok baca nomor 1. La'iba bal qurah. Oke. Ini rada lumayan ya cara membaca fi'il amr itu, maksudnya lumayan rada butuh pemikiran. Karena ada yang membacanya itu kasroh, misalkan kayak laiba. Laiba ini dibacanya bukan laiba tapi il'ab. Ada juga yang fathah. Kayak ini at'im atau nadif. Nah, seperti itu. Artinya kita pahami secara ini aja, secara mudah insya Allah. Cuma yang pertama ini cara membacanya adalah il'ab bil qurrati. Artinya silahkan boleh ditulis dulu. Il'ab bil qurrati itu artinya bermainlah. Il'ab itu bermainlah bil qurrati dengan bola. Tapi maksudnya mungkin bermain bola, silahkan bermain bola. Bermain bola lah gitu. Il'ab bil qurrati itu yang pertama. Oke, Syauki nomor 2, Syauki baca. Halo Syauki. Atau aim. Heeh. At'im. Apa? Apa ya? Kucing apa bahasa Arabnya? Kitoka. At'im kittoka. Artinya at'im itu dari to'ama yat'amu. At'im, beri makanlah kittoka, kucingmu. Nah, itu seperti itu. Oke, makasih. Torik lagi silakan baca nomor 3, Torik. Nadif, jangan nadif, tapi nadif ada tajwidnya, ada tasydidnya. Nadif siyabaka artinya bersihkanlah pakaianmu. Nadif siyabaka, bersihkanlah pakaianmu. Oke. Nomor 4 sekarang. Syauki lagi. Nam mubakron. Mubakkiron. Nam mubakkiron. Mubakiran. Oke, nam mubakkiron artinya tidurlah lebih awal. Mubakkiron itu ya arti tidurlah lebih awal. Jadi maksudnya kalau misalkan ba'da isya ya tidurlah setelah sholat isya gitu. Jangan menunggu sampai jam 10 sampai jam 11. Nam mubakkiron itu seperti itu maksudnya. Jadi artinya tidurlah lebih awal, gitu aja. Oke, sekarang Tat, ya, nomor 1 tadi apa artinya? il'ab bil qurati, bermain bola lah. Il'ab itu kan Iya. bermainlah. Bil qurati dengan bola, jadi maksudnya bermain bola lah. Oke, Torik silakan nomor 5. Tamahal fisayr. Tamahal fisair. Tamahal ya. Itu juga apa? Isim fi'il amr juga. Tamahal fisair. Bentar ya.
sebentar. Saya pastikan dulu arti yang tepatnya. Tamahal fis sair, pelan-pelan lah. Tamahal itu. Tamahal ya tamahalu, tamahal. Pelan-pelan lah fis sairi, dalam berjalan. Ya, atau ya berhati-hatilah dalam berjalan, itulah artinya. Tamahal fis sairi, berhati-hatilah dalam berjalan. Oke, Syauki nomor terakhir. Tat, arti yang nomor 2 sama nomor 3 apa, Tat? Nomor 2, at'im. At'im itu kasih makanlah kucingmu. Itu nomor 2. Nomor 3, nadib, bersihkanlah siabaka, pakaianmu. Oke, cukup. Torik. Oke, Tat. Oke, Syauki silakan. Ajid madgot ta'am. Mi. Oke, ajid madgot to'am. Bentar ya. Ajid itu artinya ajada yujidu. Bentar ya. Kalau tidak salah, ajid itu tambahlah. Ajid tambahlah madgot to'ami. Madgo itu dari mudgoh. Mudgotun itu segumpal daging. Mungkin maksudnya ini tambahlah daging. Ya, daging yang kamu makan. Jadi kan nyuruh, mungkin seseorang nyuruh makan daging. Jadi apa terjemahnya? Tambahlah daging makananmu, atau tambahlah daging yang kamu makan. Kurang lebih seperti itu arti ininya, arti bahasa Indonesianya. Oke, paham ya? Keenam contoh ini paham ya? Paham. Oke, sekarang pembahasan pembedaditnya kita ke jadi jelas tadi dari artinya ada contoh gimana intinya contoh kalimat yang mengandung apa itu namanya, mengandung fiil amar atau fiil yang menunjukkan perintah. Nah, jadi ini bahasa Arabnya tuh gitu aja, bahasa Arabnya inilah karena terlalu panjang nih kalau dijelasin. Cuma yang Tat, paling saya penanya yang nomor nomor berapa? Tat, Ya, silahkan. nomor 4 sama 5 artinya. Nomor 6. nomor 4 itu makan minum tidurlah lebih awal, namu bakiron. Kemudian nomor 6, tambahlah daging yang kamu makan. Tambahlah daging yang kamu makan. Ajid madgot to'am, tambahlah daging yang kamu makan. Tuh, sambil Ustaz cari terjemah yang tepatnya ya, karena lumayan untuk menerjemahkannya. Maksudnya sesuai konteksnya seperti apa. Atau nomor 6 ini bentar, yang nomor 6 ada sedikit revisi. Ajid ini kok artinya di sini mah ini ya, kunyahlah. Kayak gini aja lah, nomor 6 artinya di apa, direvisi. Ajid madgotoam itu artinya kunyahlah makanan itu baik-baik. Kunyahlah makanan itu baik-baik. Kayak itu ya terjemahnya. Oke, sudah direvisi, Shoki. Ya. Oke. Sekarang kita ke pembahasan. Intinya gini aja. Yang kita lihat di sini,
polanya adalah yang paling mencolok itu adalah perhatikan harokat akhir di fi'il mudhari. Semuanya sukun. Il'ab, at'im, nadif, nam, tamahhal, ajid. Nah, itu semuanya sukun. Jadi kaidahnya gini. Wal amru majjumun abadan. Fi'il amr itu selamanya dia disukunkan. Salah satu cirinya itu ya. Ciri fi'il amr itu disukunkan. Tuh, itu ada di sencat mak. Jadi salah amr itu majjumun abadan senya. Nah, ini banget laptopnya. Sekarang kalau ini dah. Torik bacain yang ada di dalam kotak nih. Fi'lul amri. Halo, Torik. Ya, Ya, silakan dibaca itu yang dulu. lu ayo. Ah, Fi'il amri wa kullu fi'il ah, yatalabu bihi usul syai'in fi zamanil mustaqbal. Oke. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutalibu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Jadi fi'il amar itu adalah terjemahnya nih. Fi'il amar adalah fi'il atau dalam kurung kata kerja setiap fi'il yang digunakan untuk meminta, tulis dulu aja ya. Setiap fi'il yang dikerjakan untuk meminta dikerjakannya suatu perbuatan pada waktu yang akan datang. Sekali lagi, fi'il amar Suatu adalah apa, Tat? setiap fi'il yang digunakan untuk meminta dikerjakannya suatu perbuatan pada waktu yang datang. Ya jelas ya. Jadi maksudnya yang akan datang itu kan kalau kita nyuruh seseorang berarti pekerjaannya itu dilakukan setelah kita menyuruh kan. Wahai Syauki, duduklah misalkan. Maka pekerjaan duduknya ini pasti ada jeda lah dari perintah yang kita sampaikan. Jadi itu yang dimaksud dengan fi'il amar itu. Setiap fi'il yang digunakan untuk meminta dikerjakannya perbuatan pada waktu yang akan datang. Nah, adapun untuk fi'il amar ini sepertinya kan harus banyak latihan. Kenapa? Karena kata kayak misalkan ada yang sampai 2 akar kata, misalkan nama yanumu, nam, nam, hanya nun dan mim, itu sudah jadi fi'il amar. Dan ingat, fi'il amar ini walaupun hanya 2 huruf, bahkan ada yang 1 huruf nih, perhatikan. Misalkan qi atau ada apa lagi 1 huruf itu. Tapi memiliki arti yang paling banyak, yang maksudnya huruf yang paling ini 2 huruf, misalkan qif, nam, dan lain sebagainya. Itu punya artinya misalkan kalau kif berhentilah, nam tidurlah. Nah, ingat ke yang di awal kita pernah belajar namanya jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu paling sedikit terdiri dari 2 kalimat. Nah, adapun kalimat misalkan nam atau tidurlah itu sebenarnya 2 kalimat, yaitu nam anta. Nam anta, tidurlah kamu. Seperti itu. Baik. Insya Allah nanti untuk ujian kita sampai fi'il amar materinya. Dan sekali lagi untuk masih ada 1 pertemuan sih minggu depan. Tapi kita akan pakai atau gunakan untuk murojaah aja minggu depan karena yang di asrama pun sepertinya ketinggalan termasuk Torik. Insya Allah sangat materinya sangat ringan karena Ustadz sengaja tidak terlalu banyak materi. Dan nanti minggu depan sambil kita
Oh ya, minggu depan kita akan coba latihan sederhana lah Syauki minggu depan, yaitu latihan mengerjakan soal sambil nanti kita bahas materinya, yaitu dari jumlah mufidah sampai fil amar. Itu aja sih materinya, tidak banyak. Adapun untuk Torik silahkan. Torik sudah coba di klik itu yang link tadi. Sudah, Tat. Ada ya di sana ya. Jadi silahkan disimak. Lihat aja yang kelas 4 Ada. Banin. Ada kelas 4 Banin, ada kelas 4 Banat. Itu sebenarnya dari kelas 4 Banat pun bisa lihat. Cuma ya maksudnya materinya sama. Cuma usahakan yang Banin aja yang dilihatnya. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan ini. Masih ada waktu, silakan untuk misalkan untuk murojaah khususnya untuk Tori karena baru pertemuan pertama ya ini. Minggu kemarin masuk, cuma hanya masuk sebentar kalau tidak salah Tori itu. Jadi insya Allah ujiannya sangat mudah lah, insya Allah sangat mudah. Kebanyakan PG ujiannya, 20 PG kalau tidak salah, atau 15, 20 PG, dan ada esai 5 kalau tidak salah. Dan karena ini sangat sedikit, maka Ustadz berharap antum untuk menghafal definisi-definisi baik dengan bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya saja tidak menjadi masalah. Misalkan definisi jumlah mufidah itu apa, silahkan dibuka lagi materinya. Kemudian definisi isim apa, fiil apa, dan huruf apa. Baik, itu saja ya untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan antum diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pandemi yang sedang melanda kita ini segera berakhir. Kita bisa bertatap muka insyaallah. Syukran ala kulli ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.